Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dina Nurakmalia, Alida Vira Lestari, Gitara Sari, dan Putri Mega. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang asesmen di TIKA, yaitu di mana pembahasannya ada hakikat asesmen yang merujuk tentang pengertian asesmen kelas, karakteristik asesmen kelas, tujuan asesmen kelas, dan asumsi dalam asesmen kelas, dan kelebihan kekurangan asesmen kelas. Nah, yang kedua, subbahasan kedua yaitu pelaksanaan asesmen kelas di TK, yaitu ada langkah-langkah pelaksanaan asesmen dan contoh-contoh pelaksanaan asesmen di kelas. Akan menjelaskan pengertian asesmen kelas. Pengertian asesmen kelas adalah satu bentuk asesmen yang disalin untuk membantu para guru menemukan apa yang dipelajari anak dalam kelas dan bagaimana cara yang lebih efektif dan efisien. Untuk mempelajari hal tersebut, guru dapat melakukan asesmen kelas dengan cara melakukan observasi pengamatan terhadap pembelajaran, mengumpulkan umpan balik atau respon dari anak terhadap proses pembelajaran yang berlangsung, merancang percobaan kelas yang sederhana, mempelajari bagaimana anak belajar sampai akhir, dapat menemukan cara menyajikan pembelajaran yang paling tepat dan efisien dan efektif untuk anak didik. Jadi, asesmen kelas dilakukan sendiri oleh guru untuk menilai pembelajarannya sendiri. Ini lebih mudah karena guru dapat langsung menyadari kekurangannya dan segera memperbaikinya. Berbeda halnya jika guru diobservasi oleh seorang ahli untuk menilai program pembelajarannya, selain guru tidak terlibat secara langsung. Kesempatan mendatangkan seorang ahli ke TK, tempat mengajar merupakan hal yang tidak mudah dan memerlukan biaya yang relatif tinggi. Dalam bentuknya yang sederhana, asesmen kelas juga dapat dilaksanakan guru TK untuk menilai sendiri program pembelajaran yang ia lakukan. Dengan adanya asesmen kelas, diharapkan guru TK dapat mengembangkan pembelajarannya secara sistematis, tidak semata berdasar naluri, kebiasaan, atau coba, ralat, dan error. Apalagi didik adalah anak usia dini yang masih polos dan memerlukan fondasi pendidikan yang kuat. Selanjutnya, pengertian karakteristik asesmen kelas. Sebagai sebuah bentuk mengakses, ada beberapa ciri karakteristik yang membedakan asesmen kelas dengan bentuk asesmen lain. Yang pertama, fokus asesmen kelas adalah pada belajar, bukan pengajaran. Asesmen kelas memusatkan pada perhatian guru dan anak untuk mengamati dan memperbaiki cara belajar, bukan mengamati dan memperbaiki pengajaran. Yang kedua, asesmen kelas memberikan kewenangan pada guru untuk secara individual melakukannya sebagian dari tugas profesional yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Yang ketiga, karena fokus pada belajar, maka asesmen kelas selain menuntut keaktifan guru juga mengharapkan partisipasi pada anak. Selanjutnya, asesmen kelas menggunakan prosedur formatif, bukan prosedur sumatif. Jadi asesmen kelas lebih berorientasi pada proses daripada hasil akhir. Asesmen kelas dilakukan secara berkelanjutan melalui siklus umpan balik yang juga terus-menerus. Lanjut, yang terakhir ada tujuan asesmen kelas. Tujuan asesmen kelas adalah untuk menghasilkan kualitas tertinggi pada belajar anak, atau untuk membantu anak dapat belajar lebih efektif dan efisien daripada yang mereka dapatkan jika mereka belajar sendiri. Belajar memang sering dianggap anak sebagai suatu yang serius, tidak dapat keuntungan dan membosankan. Jika anak merasakan hal ini, berarti pengajaran yang terjadi tidak efektif. Tentu hal macam seperti itu harus diperbaiki, antara lain dengan asesmen kelas anak dan memahami dengan baik, meningkatkan kemampuan belajar, membantu anak untuk menilai kemajuan dirinya, serta melatih belajar inisiatif sendiri, bukan karena disuruh oleh gurunya. Nah, asumsi dalam asesmen kelas, yaitu 1. Kualitas belajar anak berkaitan langsung dengan kualitas pengajaran guru, sehingga untuk memperbaiki belajar anak dapat dengan cara memperbaiki pengajaran.
2. Untuk meningkatkan efektivitasnya, guru perlu menemukan tujuan secara jelas dan mengumpulkan umpan balik dari anak untuk melihat efektivitas tercapainya tujuan tersebut. 3. Untuk meningkatkan kualitas belajar anak, sejak awal anak memerlukan penerimaan guru terhadap umpan balik yang sering dia sampaikan selama belajar sebelum dia diuji dengan tes. 4. Bentuk asesmen dapat mampu meningkatkan pengajaran dan belajar karena pimpinan lembaga dapat menjawab sendiri sebagaimana pertanyaan dan masalah yang muncul dengan menyusun strategi baru untuk menindaklanjuti tanggapan dari masalah dalam pengajaran tersebut. Kelima, penemuan sistematis dan tantangan intelektual merupakan sumber yang sangat kuat bagi motivasi. Keenam, asesmen kelas dapat membutuhkan pelatihan khusus sehingga lebih mudah untuk dilakukan oleh guru dan berbagai disiplin ilmu maupun berbagai tingkatan. Ketujuh, kolaborasi antara sekolah, guru, dan keterlibatan anak secara aktif dalam asesmen kelas akan meningkatkan pembelajaran anak dan kepuasan seluruh individu yang terlibat di dalamnya. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan asesmen kelas, yaitu di kelebihan di mana hasil yang didapat tentang proses pembelajaran dan pengajaran lebih objektif dan mendalam. 2. Adanya perbaikan dalam proses pembelajaran dan pengajaran yang akan bermanfaat langsung bagi anak maupun guru. 3. Hasil lebih mudah diterapkan di kelas karena ditangani oleh guru kelas tersebut. Nah, ada juga kekurangannya. Pertama, guru harus mempersiapkan dengan matang dan terencana untuk melakukan asesmen kelas. 2. Guru harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bidang pengembangan yang akan diakses. 3. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk merancangkan, melaksanakan, dan menganalisis hasil asesmen kelas. Yang kedua ada pelaksanaan asesmen kelas di TK. Langkah pelaksanaan asesmen kelas ada 3 tahapan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, penerapan. Dan yang terakhir adalah respon dan hasil asesmen. Yang pertama, perencanaan. Pada tahap perencanaan ada beberapa langkah yang harus diterapkan, yaitu memilih kelas yang akan diakses sesuai dengan kriteria yang telah kita terapkan, menentukan bidang pengembangan dan konsep yang akan diakses, serta topik atau kegiatan dari bidang pengembangan tersebut. Merumuskan tujuan dan subtujuan sesuai dengan perkembangan yang dipilih. Merumuskan berbagai pertanyaan berdasarkan tujuan yang ditetapkan untuk dijawab melalui pengamatan dan umpan balik. Merumuskan SKM sesuai waktu yang dibutuhkan untuk mengakses kelas. Menyusun kisi-kisi rancangan melalui pengamatan, tanya jawab, atau umpan balik lainnya. Membuat instrumen penilaian untuk memasukkan data yang didapatkan dari pengamatan atau umpan balik lain sesuai indikator yang telah ditetapkan. Menentukan langkah-langkah evaluasi untuk melihat keberhasilan belajar anak dan menyusun daftar checklist untuk memasukkan hasil evaluasi ke lembar checklist tersebut. Yang kedua, penerapan. Langkah-langkahnya yaitu mengajar sesuai SKM dan SKH yang telah disusun, melakukan evaluasi, dan melakukan asesmen baik untuk anak maupun untuk guru. Dan yang terakhir, respon dan hasil asesmen. Tahap-tahapnya yaitu membuat interpretasi hasil asesmen baik bagi anak maupun guru, merancang perbaikan-perbaikan yang diperlukan bagi anak dan guru berdasar hasil interpretasi, mengkomunikasikan hasil asesmen kepada anak, orang tua, dan pemimpin lembaga, lalu menguji coba rancangan perbaikan berdasar respon yang diterima. Yang terakhir, mengakses dampak dari asesmen kelas yang telah dilakukan baik bagi guru maupun anak. Selanjutnya ada contoh pelaksanaan asesmen kelas di TK, yaitu untuk kelas TKB. Yang pertama, tahap perencanaan, yaitu langkah-langkahnya memilih kelas. Yang kedua, harus sesuai dengan kriteria, pemilihan bidang perkembangan konsep dan topik, perumusan tujuan dan subtujuan, perumusan
pertanyaan rancangan SKM, yaitu tabelnya bisa dilihat di buku dengan tabel 8.1, yaitu contoh rancangan satuan kegiatan mingguan. Selanjutnya ada rancangan kisi-kisi penilaian, bisa dilihat pada tabel 8.2. Dan yang terakhir, perumusan instrumen, membuat tabel indikator sesuai DAP, yaitu contoh tabel indikator dan lembar checklist, yaitu pada tabel 8.3. Selanjutnya itu ada penentuan langkah evaluasi. Yang pertama, kita memberi contoh kegiatan yang harus dilakukan oleh anak. Yang kedua, meminta anak untuk melakukan kegiatan atau gerakan lompatan sesuai contoh. Yang ketiga, mengamati anak pada saat melakukan kegiatan atau melakukan lompatan. Yang keempat, mengisi checklist yang sudah tersedia. Yang terakhir itu ada penyusunan daftar checklist. Lalu pada tahap kedua, yaitu tahap penerapan. Yang pertama, mengajar sesuai SKM dan SKH yang telah disusun. Yang kedua, melakukan evaluasi. Yang ketiga, melakukan analisis. Dan ada tahap ketiga, yaitu tahap respon hasil asesmen. Yang pertama, membuat interpretasi hasil asesmen. Yang kedua, merancang perbaikan. Yang ketiga, mengkomunikasikan hasil asesmen. Dan yang terakhir, yang keempat, mengakses dampak dari asesmen kelas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.